Anda siapkan maksimal 10 menit dan direkod ya. Ini sudah mulai record belum? Sudah. Sudah, baik. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Mas Awang Ilyas Supati untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah Anda siapkan. Waktu 10 menit Anda siapkan waktunya. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul ajar Project Based Learning Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Sekolah target dalam penelitian kali ini adalah SD Negeri 1 Jipangan Boyolali, kelas 6 fase C pada semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Di sini kompetensi awal saya akan memperhatikan di mana peserta didik mampu membaca dan menghafal, menulis dan memahami pesan pokok dari surah Ad-Duha itu sendiri. Terus profil pelajar Pancasila, di sini saya memfokuskan kepada dimensi beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian untuk pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA, di sini saya memfokuskan kepada keteladanan, musyawarah, dan dinamis serta inovasi. 6 SD Negeri 1 Jipangan Boyolali. Terus alat dan bahan itu ada tadi khususnya kelas 6 supaya mereka dapat memahami dan dapat membaca surah Ad-Duha itu sendiri mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 dengan baik dan benar. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan card sort atau nanti saya akan memfokuskan pada pohon masalah atau problem tree. Gunakan pada pertemuan kali ini saya semoga saja peserta didik mampu menghafal surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11 dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11 setiap ayatnya. Kemudian peserta didik mampu menjawab soal tentang hukum bacaan tajwid surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Di sini saya menekankan 80% dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan tajwid dari surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11 itu dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP di sini, semoga saja peserta didik dapat menghafal surah Ad-Duha itu sendiri dan menjelaskan hukum tajwid. Serta peserta didik dapat menjawab soal hukum tajwid itu dengan persentase minimal 80% dari pertanyaan atau soal yang saya berikan. Kemudian peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan surah Ad-Duha itu dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen awal pembelajaran, pemahaman bermakna di sini peserta didik mampu menyesuaikan makharijul huruf atau pembacaan dengan baik dan benar sesuai dengan tulisan atau ayat surah Ad-Duha itu sendiri. Kemudian pembelajaran pada submateri ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok hukum tajwid dan yang paling utama adalah mampu menghafal surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kali ini, saya menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa golongan surah Ad-Duha? Jadi surah Ad-Duha itu termasuk dalam golongan surah apa? Kalau misalnya mengetahui, tolong jelaskan dan mengapa. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan Ad-Duha itu sendiri? Karena peserta didik diharapkan mampu menjelaskan. Terus yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menghina atau tidak diperbolehkan menghakimi anak yatim? Karena di dalam menjadi 3 kelompok, di mana 5 kelompok visual, 5 auditory, dan 6 kinestik. Di sini prosesnya peserta didik untuk kelompok visual mereka dapat membuat video hafalan, kemudian diunggah ke dalam media sosial. Kemudian untuk auditory mereka dapat mendengarkan video hafalan melalui media YouTube. Dengan mengucapkan salam, kemudian saya memerintahkan kepada salah satu seorang ketua kelas untuk memimpin doa, dan selanjutnya saya akan menyapa peserta didik dan menanyakan kabarnya dan mengecek kehadiran dan kesiapan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan motivasi. Di sini saya akan memberikan ice breaking itu dengan melakukan tepuk 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya, di sini saya persepsi, saya akan melakukan review pembelajaran materi sebelumnya. Karena untuk surah Ad-Duha di sini itu adalah materi atau bab pertama. Untuk pertemuan sebelumnya, saya sudah melakukan kontrak belajar kepada peserta didik, di mana itu mencakup dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Di sini selanjutnya tujuan pembelajaran saya menyampaikan kita akan belajar sesuai dengan peta konsep yang sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menulis, membaca, terus menjelaskan dari terjemahan surah Ad-Duha itu sendiri. Selanjutnya, saya sebagai guru memberikan contoh bacaan surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11, yang mana untuk materi pembelajaran itu sudah saya sampaikan atau sudah saya berikan melalui media pembelajaran YouTube, itu di akun YouTube yang sudah saya sediakan. Kelas itu menjadi 3 kelompok, di mana itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Untuk badannya itu terlampir, maju untuk mempresentasikan terkait dengan apa pohon masalah atau hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha itu sendiri, menggunakan problem tree atau pohon masalah. Posting video atau mengunggah ke dalam akun media sosial masing-masing untuk melakukan penilaiannya. Kegiatan penutup, di sini saya memberikan penguatan materi terkait dengan hukum bacaan tajwid. Terus di sini saya memberikan informasi terkait dengan rencana pembelajaran selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang materi atau pembelajaran setelah atau bab 2. Yang terakhir kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya memberikan refleksi kepada peserta didik, di mana ada beberapa pertanyaan. Apakah ada kesulitan dalam mempelajari materi tajwid khususnya di dalam surah Ad-Duha itu sendiri? Yang kedua, apakah peserta didik menguasai secara keseluruhan terkait dengan materi surah Ad-Duha itu sendiri? Yang ketiga, apakah ada manfaat yang dapat diambil dari membaca hukum tajwid itu sendiri khususnya untuk surah Ad-Duha? Yang kelima, apakah pembelajaran kali ini itu sangat menarik khususnya untuk pembelajaran tajwid surah Ad-Duha? Kalau misalnya itu menarik, mungkin bisa dijelaskan. Asesmen pencapaian tujuan pembelajaran, di sini saya melakukan asesmen formatif, di mana saya memberikan tugas asesmen formatif harian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman peserta didik. Penilaian yang saya lakukan secara berkala dalam pembelajaran, khususnya materi Ad-Duha itu sendiri dari ayat 1 sampai ayat 11. Sumatif
merupakan penilaian akhir yang dilakukan dengan maksud untuk mengukur pencapaian keseluruhan khususnya materi surah Ad-Duha di dalam pembelajaran kali ini. Mas apa ini? Mas Awang ya? Iya. Kata akhir yang disampaikan apa? Dari pengayaan, glosarium. Ada pengayaan, ada glosarium, terus ada referensi sama lampiran. Baik, lampirannya cukup. Baik, saya kira cukup, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Awang. Panggilannya Awang, Yulia, Suparti, atau siapa? Awang. Awang ya. Baik, coba kembali ke judul Mas Awang, coba saya lihat. Oke. Berbasis project based learning pendidikan agama Islam. Baik, coba Mas Awang, apa yang Anda ketahui tentang apa namanya PBL sama PJBL? PBL itu secara analogi yang saya gambarkan itu yang bermasalah adalah siswanya, di mana siswa itu bisa atau tidak terkait dengan materi atau pembelajaran yang diberlakukan. Terus untuk PJBL di situ kita berfokus kepada cara guru untuk menyampaikan materi khususnya dengan menghasilkan suatu produk, di mana PBL itu adalah memecahkan suatu masalah hingga berpusat pada itu, kemudian untuk PJBL itu berpusat pada produk. Baik, tujuan pembelajarannya apa, Mas? Sini saya memfokuskan anak untuk bisa membaca, menulis, dan menghafal surah Ad-Duha mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian di sini saya mengharapkan supaya anak mampu untuk tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha itu sendiri dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda ketahui tentang belajar dan pembelajaran. Coba saya terangkan. Belajar dan pembelajaran. Bagaimana cara membaca surah Ad-Duha itu dengan baik dan benar? Makanya saya belajar. Hingga akhirnya saya bisa mengetahui bahwa oh ini adalah cara belajar surah Ad-Duha yang baik dan benar. Sedangkan pembelajaran, di sini saya ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya berpusat kepada formal maupun non formal. Quran. Kalau untuk formalnya kita mengacu kepada kurikulum dalam satuan pendidikan itu sendiri. Apa yang Anda ketahui tentang teori-teori pembelajaran, Mas? Teori-teori pembelajaran ajar yang saya gunakan itu adalah teori behavioristik. Itu menekankan terkait dengan proses pemecahan masalah. Selanjutnya di sini saya memfokuskan kepada modul ajar saya yang problem based learning. Kemudian konstruktivisme atau konstruktivistik itu saya menggunakan kepada modul pembelajaran saya yang project based learning, di mana itu saya memfokuskan kepada pengalaman atau interaksi dalam lingkungan sehari-hari. Anda pernah mendengar yang terkait dengan apa namanya teori Bloom? Yeah. Apa itu? Teori Bloom, menurut pemahaman saya, teori Bloom ini digunakan dalam guru untuk mencapai suatu indikator pemecahan masalah atau dalam menggunakan tujuan pembelajaran. Jadi di mana teori ini digunakan mengacu apakah peserta didik itu sudah mampu atau tidak sesuai dengan level. Di sini ada level 1 sampai level 6. Di mana level 1 itu biasanya berfokus pada menjelaskan, terus level selanjutnya itu berfokus kepada mengetahui, terus hingga akhirnya di level paling tinggi itu berfokus kepada menganalisis atau membandingkan atau mendiferensiasikan. Mungkin tahu tentang kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kognitif yang saya dalami itu adalah kita mengkaitkan berpikir dan pemahaman di mana kita melibatkan proses mental. Itu adalah kognitif, sedangkan psikomotorik atau domain psikomotorik itu memfokuskan kepada kemampuan melakukan tugas. Hingga akhirnya untuk afektif atau domain afektif di sini adalah aspek emosional sikap itu sendiri yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam menilai sikap dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir tentang asesmen. Apa yang Anda ketahui tentang asesmen? Asesmen yang merupakan penilaian, kita memfokuskan kepada asesmen awal itu adalah asesmen diagnostik, di mana kita mengetahui apakah peserta didik itu mampu dalam proses pembelajaran sebelum kita melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif, di sini kita mengacu kepada asesmen formatif harian, boleh asesmen formatif mingguan, atau asesmen formatif dalam bab materi atau pembelajaran itu sendiri. Terus yang ketiga di situ adalah asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini digunakan oleh peserta didik ataupun satuan pendidikan untuk mengetahui kemampuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya itu digunakan dalam proses setengah semester atau akhir semester. Baik, Mohon maaf. baik. Sekira cukup. Silakan Pak Nur, Pak Badruzzaman, silakan. Untuk tujuannya sudah menggunakan ABCD belum? Tujuan Pelajarannya. sudah Pak. Di sini saya memfokuskan itu yang pertama peserta didik mampu menulis, selanjutnya mampu memahami hukum tajwid, kemudian menjawab dan mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Berapa persen? 80%. Oke. Mampu menjawab 80% soal dari hukum tajwid. Di sini saya menggunakan pohon masalah itu tadi. Anda memakai C1 sampai C berapa? Saya menggunakan C1 sampai C4. Oke. Terakhir. Materi, Anda memakai atau menerapkan nilai-nilai moderasi tidak di modul pembelajaran ini? Di sini saya mengkaitkan nilai moderasi terkait dengan pemahaman pokok surah Ad-Duha itu sendiri, di mana di situ Allah tidak meninggalkan hambanya dalam kesulitan. Dan di sini menekankan kepada sikap toleransi dan saling berbagi, di mana di situ ada satu ayat yang menjelaskan kita tidak boleh mencelakai anak yatim, di mana beliau Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah seorang yatim piatu. Moderasi yang Anda terapkan di situ? Di sini saya menggunakan dua nilai moderasi, yaitu toleransi dan keberagaman. Oke, sudah bagus. Lanjut ke proyek kelima, Iya. PPRA. Anda mengambil tema apa?
Di sini saya menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik di sini saya menggunakan topik kelola plastik untuk bumi lestari. Untuk TPRA-nya di sini, outputnya di sini saya menggunakan pengolahan limbah sampah botol bekas itu nanti digunakan atau dijadikan sebuah karya menjadi tempat pensil atau karangan bunga. Oke, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya di sini saya menggunakan pengenalan dulu untuk terkait dengan sampah itu sendiri, ada sampah organik dan anorganik. Kemudian kontekstualisasi. Di sini saya melakukan daur ulang sampah itu sendiri. Yang ketiga adalah saya melakukan aksi pemilahan sampah. Kemudian untuk yang keempat saya melakukan refleksi. Di mana di sini saya mengkaitkan karya bahwa kita bisa menciptakan karya dari daur ulang sampah. Yang terakhir di sini adalah tindak lanjut. Mungkin kita bisa melakukan atau menjual sampah ini, di mana sampah ini bisa menjadi sebuah rupiah gitu. Oke, sudah bagus. Selanjutnya, judul PTK Anda, Mas. Judul PTK saya di sini dengan judul peningkatan belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti pada materi Quran Surah Ad-Duha menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dalam kurung berbasis video tutup kurung kelas Romawi 6 SDN 1 Jipangan Boyolali semester 1 tahun pelajaran 2024/2025. Oke, peningkatan hasil belajar ya, bukan belajar ya. Peningkatan, nggih. Hasil belajar. Kurang hasil belajar. Iya, Pak. Ya. Sama ini, kenapa Anda memakai PJBL? Nanti outputnya apa? Outputnya itu karena anak-anak zaman sekarang atau peserta didik zaman sekarang itu lebih fokus kepada gadget atau media elektronik. Di sini saya memfokuskan anak itu bisa menghafalkan surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian mereka bisa mengupload atau mengunggah ke dalam akun media sosial. Jadi akun media sosial itu tidak digunakan untuk dalam segi mudorotnya atau segi negatifnya, kita harus menggunakan segi positifnya untuk syiar agama. Untuk rumusan masalah sama tujuan nanti diselaraskan ya. Ya, ngaji dulu, Mas. Nggih. Saya share. Dengan baca surat Hud ayat 41 dan surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum roh itu ada tanda baca sukun, Pak. Itu majriha itu gharib imalah, Mas. Nanti belajar ya. Nggih. Oke, silakan nanti sekarang ditulis. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. 1 menit ya. Nggih. Tampilkan di layar. Oke, nanti difoto kirim saya. Nggih. Silakan Pak Rusgin sudah. Mas Badrul Zaman ya. Baik, saya kira cukup Mas Awam. Mudah-mudahan sukses selalu Mas Awam. Baik, bisa dilanjutkan perjalanan Anda ke sana. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kita Pak. panggil selanjutnya ya. Ya.